Pep Guardiola kirim ultimatum. 6 poin bukan akhir cerita. Manchester City menang dramatis di Anfield dan kini perburuan gelar makin panas. Arsenal di puncak tapi tekanan datang dari segala arah. Jadwal padat, ancaman cedera Trossard, hingga duel langsung yang bisa jadi penentuan musim. Di tengah semua itu, Martinelli terus berlari tanpa henti. Saliba tampil penuh emosi dan Arteta diminta fokus pada satu hal. Menang 2 bulan ke depan bisa jadi penentu sejarah. Selengkapnya hanya di The Gunners Indonesia. Guardiola ultimatum Arsenal dalam berburu gelar Liga Inggris. Manajer Manchester City Pep Guardiola menegaskan timnya masih memiliki peluang mengejar Arsenal dalam perburuan gelar Liga Inggris. Ia memperingatkan The Gunners bahwa banyak hal bisa terjadi dalam 13 pertandingan tersisa musim ini. Kemenangan 2-1 atas Liverpool membuat jarak Manchester City dan Arsenal di puncak klasemen terpangkas menjadi 6 poin. 2 gol City dalam 6 menit terakhir melalui Bernardo Silva dan Erling Haaland. Keduanya membuat situasi berbalik setelah gol pembuka Dominic Szoboszlai pada menit ke-74. Hasil tersebut membuka peluang City memangkas jarak menjadi 3 poin jika mereka mengalahkan Fulham di Etihad Stadium tengah pekan ini. Sementara Arsenal harus melakoni laga tandang ke markas Brentford pada Kamis. Guardiola menilai tekanan dalam fase akhir perburuan gelar membuat peluang masih terbuka. Ia yakin City masih bisa menyalip Arsenal asuhan Mikel Arteta dalam perebutan gelar juara. Kami tertinggal 6 poin, memang jarak yang besar, tetapi banyak hal bisa terjadi. Jadi yang terpenting adalah mendapatkan 3 poin, kata Guardiola seperti dikutip dari ESPN. Ia menilai padatnya jadwal kompetisi dapat mempengaruhi persaingan. Siapa yang tahu apakah 6 poin cukup bagi Arsenal? Masih ada 13 pertandingan. Lalu ada Piala FA, final Piala Liga, Liga Champions kembali pada Maret mendatang. Dan cedera pasti akan terjadi, ujarnya. Arsenal cukup fokus ke diri sendiri. Arsenal tidak perlu menghiraukan hasil tim-tim di belakangnya. Ex-striker Manchester United, Wayne Rooney mengingatkan Mary London untuk fokus ke diri sendiri. Arsenal saat ini ada di puncak klasemen Premier League dengan 56 poin. Di belakang Gunners ada Manchester City dengan 50 poin. Pasukan Pep Guardiola berhasil terus menjaga jarak 6 poin di belakang Arsenal. Hal itu didapat susah payah dengan menang dramatis 2-1 di Anfield melawan Liverpool. Arsenal tentu berharap laga ini setidaknya berakhir imbang. Andai itu terjadi, jarak tim asal London Utara itu dengan Manchester City menjadi unggul 8 poin. Saya pikir Liverpool bermain sangat bagus di babak kedua, City juga bermain sangat bagus di babak pertama. Kemudian City tertinggal 1 gol dan berjuang keras untuk mendapatkan 3 poin, kata Rooney kepada BBC. Arsenal hanya perlu fokus pada diri sendiri. Saya yakin mereka pasti sudah memperhatikan pertandingan ini. Karena jika City kalah, akan menjadi sulit bagi tim itu. Tetapi Arsenal hanya perlu fokus melakukan tugasnya sendiri, sambungnya. Rahasia etos kerja gila Martinelli di Arsenal. Winger kiri berusia 24 tahun itu mengungkapkan bahwa kunci suksesnya hanyalah berusaha berlari lebih kencang dari pemain lawan yang mengejarnya. Hal yang terdengar sederhana ini nyatanya menjadi senjata andalan Martinelli yang seringkali membuat mayoritas pemain bertahan lawan kelimpungan. Seakan-akan ia adalah seorang pelari profesional yang menyamar menjadi pemain sepak bola. Terbukti ketika proses gol ketiga saat melawan Sunderland, secara cerdik Martinelli bisa melakukan aksi serangan yang luar biasa. Timing yang tepat dari Martinelli diimbangi dengan pergerakan Gyökeres yang berusaha menghindari offside, berhasil mengunci kemenangan besar Arsenal di hadapan publik sendiri. Mereka, Sunderland, harus menyerang dan saat melakukan serangan balik, itu umpan yang bagus dari Christian Norgard dan hanya ada saya dan bek kawan. Ungkap Martinelli seperti dinukil dari laman resmi Arsenal. Saya hanya mencoba lebih cepat darinya dan memberikan bola kepada Victor Gyökeres. Di Liga Inggris selalu seperti itu, sering berjalannya pertandingan. Saya pikir permainan mulai terbuka. Saya pikir kami bermain sangat baik. Saya rasa kami yang banyak berlari di lini depan. Tetapi peran pemain belakang juga sangat luar biasa. Bukan kali pertama Martinelli menunjukkan kecepatannya yang luar biasa. Sebelumnya, ia juga sempat menjadikan Joshua Kimmich korban dari lari kencangnya saat Arsenal berjumpa dengan Bayern Munchen di
di Liga Champions. Arsenal dan Manchester City siap saling sikut di jadwal penentuan persaingan gelar Premier League musim ini memasuki fase krusial. Arsenal dan Manchester City sama-sama dihadapkan pada rangkaian pertandingan berat yang berpotensi menentukan siapa yang akan mengangkat trofi di akhir musim. Dari sisi Arsenal, tantangan datang beruntun. The Gunners harus bertandang ke markas Brentford, Wolves, hingga Spurs dalam laga tandang yang syarat tekanan. Belum lagi duel kandang kontra Chelsea dan Everton yang tak pernah mudah. Puncaknya, pertemuan melawan Manchester City di final EFL Cup pada 22 Maret. Sebelum kembali bentrok di Liga pada 18 April. Dua laga besar yang bisa menjadi titik balik musim ini. Sementara itu, Manchester City juga menghadapi jadwal padat. Fulham, Newcastle hingga laga tandang ke Leeds menjadi ujian konsistensi. Setelah final EFL Cup menghadapi Arsenal di tempat netral, The Citizens juga harus bertandang ke Stamford Bridge sebelum menjamu Arsenal di Etihad pada April. Bentrokan langsung ini diprediksi menjadi final sesungguhnya dalam perburuan gelar. Dengan jarak poin yang tipis dan momentum yang terus berubah, setiap pertandingan kini terasa seperti laga hidup mati. Konsistensi, kedalaman skuad dan mental juara akan menjadi pembeda. Satu hal yang pasti, perburuan gelar benar-benar nyata dan 2 bulan ke depan akan menjadi panggung drama terbesar musim ini. Arsenal belum rilis update cedera Trossard diragukan tampil lawan Brentford. Arsenal hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tingkat keparahan cedera yang dialami Leandro Trossard. Ketidakjelasan ini memunculkan tanda tanya besar jelang laga penting melawan Brentford. Menurut laporan Standard Sport, kondisi Trossard masih dalam pemantauan tim medis dan belum ada kepastian apakah sang winger bisa diturunkan pada pertandingan berikutnya. Situasi ini tentu menjadi perhatian, mengingat peran vitalnya dalam rotasi lini serang Mikel Arteta musim ini. Absennya Trossard jika benar-benar terjadi, berpotensi mempengaruhi kedalaman skuad Arsenal, terutama di tengah jadwal padat dan persaingan ketat di papan atas klasemen. Fleksibilitasnya bermain di berbagai posisi lini depan kerap menjadi solusi ketika tim membutuhkan kreativitas maupun ketajaman di momen krusial. Dengan belum adanya konfirmasi resmi dari klub, para pendukung The Gunners kini menanti kabar lanjutan. Semua mata tertuju pada perkembangan kondisi Trossard yang bisa menjadi faktor penting dalam duel kontra Brentford. Rahasia selebrasi emosional William Saliba. William Saliba kembali menunjukkan sisi santainya di luar lapangan saat menjawab pertanyaan para penggemar dalam segmen Ask Me Everything di akun resmi Reddit Arsenal. Bek Arsal Perancis itu mendapat berbagai pertanyaan menarik, mulai dari selebrasi gol hingga kenangan masa kecilnya sebagai seorang Gunner. Dengan gaya khasnya yang tenang namun jujur, Saliba memberikan jawaban yang memperlihatkan kepribadiannya yang autentik. Ketika ditanya tentang selebrasi golnya yang kerap terlihat penuh energi, Saliba menjelaskan bahwa ekspresi tersebut muncul secara alami. Memang begitulah saya. Saat kami mencetak gol, saya merasa sangat bersemangat. Saya hanya melakukan apapun yang terlintas di pikiran saya, ujarnya. Ia juga mengungkap pertandingan favoritnya sejak bergabung dengan Arsenal. Penampilan terbaik saya bersama Arsenal sejauh ini? Wah, pertanyaan bagus. Mungkin di musim pertama saya saat pertandingan tandang melawan Chelsea, kata Saliba, mengingat salah satu momen solidnya di lini belakang The Gunners. Tak hanya soal performa di lapangan, Saliba juga berbagi cerita tentang masa kecilnya sebagai penggemar Arsenal. Ketika ditanya kenangan terindahnya bersama klub dari masa kecil, jawabannya sederhana namun penuh makna. Kenangan terindah saya adalah kaos Arsenal pertama saya. Saya berusia sekitar 8 atau 9 tahun saat itu. Pengakuan ini menegaskan bahwa bagi Saliba, membela Arsenal bukan sekedar karir profesional, tetapi juga impian masa kecil yang kini menjadi kenyataan. Berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!